Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kuadrat. Oke, ini udah cukup lama ya, aku nggak bikin video lagi nih. Jadi sebelum kita mungkin ke NLP, Computer Vision atau Spark gitu, kita ini dulu ya ke Association Rules karena ini menurutku notebook yang udah lama, aku simpen tapi nggak pernah aku coba bikin video tutorialnya. Jadi sayang banget takutnya lupa, makanya aku bikin dulu nih. Nah, di sini kalau teman-teman belum paham itu apa itu Association Rules atau MBA ya, Market Basket Analysis, mungkin bisa cek di kolom deskripsi ya, itu aku tampilkan atau kasih link videoku yang mengenai MBA, Market Basket Analysis yang menggunakan R. Jadi kan barangkali teorinya teman-teman belum tahu gitu, bisa cek di situ karena itu aku paparkan di PPT juga. Nah, ini untuk mazhab yang Python ya. Jadi teman-teman yang suka Python bukan R ya, ini aku buat ini ya notebook. Nah, kemudian aku di sini kalau nggak salah pakai dua package. Coba kita lihat. Oh, aku nggak bikin tabel konten ya. Oh, pakai Ding. Ini ada PyCaret dan juga pakai MLXTND. Nah, jadi ada dua package, teman-teman bisa pilih. Coba kita pakai PyCaret dulu ya. Ini harusnya diinstal dulu sih, kalau kurang langsung kayaknya error. Kecuali kalau ada change-nya ya. Cache itu loh. Coba kita tunggu ini inisialisasi dulu di terconnect gitu ya. Karena ini baru buka Google Cloud-nya, ini udah connected. Ini error ya kayaknya. Nah, error karena belum ada install. Jadi teman-teman install dulu PyCaret, pip3 install PyCaret kalau di kayak gini ya, langsung di notebooknya. Ini oke, kita ongoing instalasi. Tapi sayangnya PyCaret itu bisa untuk auto ML ya, jadi cukup berat nih downloadnya. Jadi cukup panjang ya. Nah, ini saya cukup khawatir nih dengan kuota. Ini gede-gede banget nih ukurannya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu. Nah, sambil nunggu kita mungkin jelaskan ini dulu ya. Jadi kita akan menggunakan data yang dari PyCaret-nya langsung nih. Nah, datanya itu data friends. Ini data penjualan ini ya, produk-produk barang-barang, entah itu barang-barang antik atau barang-barang kebutuhan rumah tangga di negara Perancis kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan apa namanya, mengambil kolom yang penting, yaitu transaksi ID. Nah, ini ada namanya di kolom ini adalah invoice number dan juga kolom deskripsi. Nah, deskripsi itu lebih ke ini ya, apa namanya, penjelasan atau nama dari itemnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada tulisan error, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kalau kita coba apa komen ya ke atas, kalau kita komen biar rapi. Ya, kalau kita run juga nggak masalah sih. Ini bisa jalan-jalan aja. Nah, oke. Jadi kita punya ini ya invoice number nih. Jadi kayak apa namanya? ID transaksi. Kan kalau Stroop itu ada ID-nya kan. Nah, ini stock code itu ya sebenarnya ini ya description ini ya data kita misalkan alarm clock yang backlink ping ya itu stok ID-nya sekian gitu. Ini kuantitas kita beli berapa gitu ya. Kemudian invoice date tanggal berapa ini bisa jadi sama nih. Karena kan dia satu struk sebenarnya. Ini satu struk ya jadi tanggalnya pasti sama, jamnya pasti sama. Ada unit price, nah dia belinya 24 berarti kan tinggal dikali ya dia bayarnya berapa kayak gitu. Ini customer ID orang misalkan KTP atau apapun ya ID dia. Nah, ini di negara French ya, Prancis. Nah, kemudian kita ambil tadi ya invoice number dan item ID. Ini bukan diambil sebenarnya, tapi kita mention kayak gitu. Nah, kita pakai PyCaret, kita importnya rules ya, association rules gitu. Nah, udah. Jadi kita jangan lupa juga ambil datanya. Ini kalau nama data kalian data frame gitu ya, DF atau apapun, ya tinggal diganti. Ini kan berhubung nama data saya itu data, ya jadi data sama dengan data gitu. Tapi kalau ini DF ya ini jadi DF. Kalau kita ke bawah, kita lihat review back kembali ya mengenai teori. Takutnya ada yang lupa gitu atau kesulitan melihat kolom deskripsi, lalu pindah ke video lain. Nah, kelamaan misalkan. Nah, ini kita bahas sejenak. Ya, misalkan kita ada istilah namanya support. Nah, support itu apa? Support itu adalah jika kita beli A maka kita beli C itu probability-nya berapa gitu loh. Kalau kita lihat di rumus langsung nih, berarti frekuensi terbeli X barengan sama Y. Nah, itu kan dibagi dengan N, jadi probabilitas kan, karena N itu kan jumlah
terjual semuanya gitu kan, terbeli semuanya. Nah, misalkan kita beli X dan Y-nya itu barangan itu 5 kali dari semua transaksi misalkan ya. Nah, itu kan berarti 5 per misalkan 10 transaksi gitu, 5 per 10 gitu. Atau ya, jadi intinya support itu adalah probabilitas terbelinya barang ini secara bersamaan gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita beli A, kita beli C. Misalkan kita beli sarimi, kita beli juga kecap gitu kan. Nah, itu probabilitasnya mereka terbeli barang itu berapa gitu. Nah, tapi kalau confidence ini adalah ini ya kalau kita lihat dari frekuensi X, Y dibaginya frekuensi X. Jadi seberapa sering kita beli ya tadi ya, misalkan mie, kalau sarimi itu merek ya. Mie dan juga kecap dibagi dengan kita jumlah beli mie-nya gitu. Misalkan gini, kita beli mie dan kecap itu sebanyak 10 kali. Tapi kita beli mie tok ya, mie tok itu mungkin 5 kali. Jadi kan mie dan kecap tambah mie tok berarti kan 15 ya. Karena gini, penjelasannya gimana ya? Kita beli mie dan kecap itu sebanyak 10 kali misalkan deh, misalkan 10 kali. Nah, tapi kita beli mie, mau itu sama kecap atau mau enggak, atau sama yang benda-benda lain itu sebanyak 20 kali, berarti kan 10 per 20 gitu. Jadi terbelinya X dan Y dibagi dengan terbelinya X. Nah, entah itu mau beli X-nya itu sama Z, beli sama Y, atau beli sendiri gitu. Nah, yang penting adalah frekuensi dari X secara total gitu, itu confidence. Nah, kemudian ada yang namanya lift. Nah, lift itu support bagi support X dan support Y. Kayak gitu. Jadi eh, teman-teman bisa pakai support, confidence, atau lift, atau mungkin leverage conviction. Jadi untuk mengukur seberapa sering ya, atau seberapa kuat hubungan antara produk A dan produk B. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kalau oh supportnya tinggi nih barang A dan B gitu ya. Misalkan roti dengan selai gitu. Nah, ini supportnya nilainya probabilitasnya tinggi, berarti mereka kecenderungan terbelinya sama. So what's next we must do ya? Kayak apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya mungkin meletakkan kecap sorry ya kecap dengan mie misalkan sebelahan atau roti dengan si selai. Jadi mereka saling bersebelahan karena mereka punya probabilitas untuk dibelinya bareng gitu. Jadi kalau kita masuk ke Indomaret, Alfamart, supermarket, nah kita lihat roti, ya kita yang tadinya tidak mau beli selai jadi beli selai karena bersebelahan. Nah itu trik-trik aja sih. Jadi tujuan dari MBA atau Association Rules itu seperti itu. Nah ini contohnya ya. Jadi memang erat kaitannya dengan belanja, ya pola belanja. Biar kita itu belanjanya banyak customernya. Nah tinggal gampang ya. Kita sudah punya ini apa namanya? Nah, association rules yang sudah di setup, kita sudah tahu datanya apa, transaction ID-nya itu yang mana, dan item namanya itu yang mana. Nah, kemudian di sini kita create model gitu aja. Nah, kemudian metriknya apa? Seperti tadi saya bilang, bisa pakai confidence, bisa pakai lift, bisa pakai support, leverage, dan sebagainya. Nah, di sini misalkan kita pakai confidence, yaitu terbelinya suatu produk X dan Y dibagi dengan terbelinya produk X, mau dia sama siapapun. Nah, oke, kita tinggal model.head. Nah, ini ada antecedent dan consequence. Jadi kayak antecedent itu kalau kita beli apa nih jumbo bag woolen animals, kita akan beli juga postek itu probabilitasnya berapa gitu ya. Nah, ini probabilitasnya untuk supportnya 0,0651. Jadi cukup kecil ya sebenarnya ya. Tapi confidence-nya satu nih. Artinya apa kalau confidence-nya satu? Berarti kalau kita beli jumbo bag, kalau sorry, kalau kita beli apa nih? Kita lihat lagi ya. Saya lupa. Frekuensi X, Y bagi frekuensi X. Oke, berarti kalau kita beli jumbo bag woodland animals, berarti karena probabilitasnya satu, kita pasti juga akan beli postage gitu ya. Nah, seperti itu. Karena probabilitas X dan Y dengan probabilitas X sama gitu. Misalkan kita beli jumbo bag woodlands animals dengan postage itu sebanyak 10 kali secara barengan ya, kita ternyata beli jumbo bag woodlands animalsnya sendiri pun atau dengan yang lain juga tetap 10, jadi 10 per 10 satu gitu. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya kita coba kasih threshold. Nah, maksudnya apa? Biar ini kan sebenarnya banyak ya ke bawah itu kalau misalkan kita tel barangkali. Nah, ini ada confident yang cuma 0,5 nih. Nah, 0,52 jadi dikit-dikit gitu kan. Nah, kita mau batasi biar data kita itu nggak banyak. Ini untung sih transaksinya cuma atau data hubungannya itu ya ada barang A, barang B itu cuma 140 gitu. Nah, bayangkan kalau kita produknya banyak banget, transaksinya banyak banget. Nah, itu kan komputasinya bukan komputasi ya. Nanti misalkan mau dipresentasikan itu kan akan terlalu banyak. Nah, makanya kita batasi. Coba kita batasi dengan thresholdnya itu 0,7 alias
Kalau probabilitas terbeli barang X dan Y ketika dibagi dengan beli X saja ini, atau beli X dengan yang lain, atau beli X dengan dianya sendiri itu kurang dari 70%, artinya kurang related lah antara barang A dan B, barang X dan Y gitu ya. Ya maka kurang relatednya kurang dari 70%, maka kita exclude gitu, dibuang. Nah, makanya kita kasih threshold. Ini juga kita kasih threshold untuk support. Nah, ini threshold untuk si confidence kayak gitu. Nah, jadi kita coba create model ulang, Arulus create model. Nah, udah mungkin kita coba kasih ini lagi ya, model 1.head, jangan head, detail aja karena kan kita mau lihatnya yang bawah ya. Nah, ini. Jadi confidence-nya paling kecil udah 0,7. Kalau yang tadi kan masih 0,5. Kalau di head pasti sama karena kan head itu yang paling besar confidence-nya. Jadi tetap kayak kayak yang tadi yang atas ya. Oke, kemudian kita juga bisa pakai MLXTND modul, sorry. Ini apa nih bacanya? Kenapa singkatan ini nggak ada huruf vokalnya jadi susah ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini MLXTND a priori dan association rules. Jadi ini ada 2 step ya. Nah, kita define dulu data kita kan tadi ya, yang friends tadi kan, data friends. Nah, kemudian ini untuk make sure aja bahwa kita itu pakai negara Prancis gitu. Nah, kalau data kita memang kolom negaranya mana, sorry, ke atas mungkin ya. Nah, kalau kolom country-nya memang Prancis semua ya nggak perlu di kayak tadi ya, pakai filter country-nya France. Tapi misalkan negara kita banyak gitu ya, France, England, kemudian Jerman gitu ya. Ya kita perlu pakai filter. Nah, di sini kita biar save aja, kita kasih filter data country ketika kolom country-nya itu sama dengan France. Kemudian kita group by invoice number, description, sama quantity. Nah, beda ya sama tadi. Kalau kita tadi cuma mention invoice number sama description doang. Tapi sekarang kita perlu group by dulu, karena inputan dari Arulus ini ya, yang si PyCaret itu bisa langsung pakai data frame mentah. Tapi kalau ini enggak, ini harus dibuat seperti ini dulu. Jadi kita lihat dulu deh. Nah, kayak gini, jadi seperti pivot ya. Kalau misalkan pakai MLX TND. Nah, jadi kita punya barangnya ke kanan kolomnya, kalau ke bawahnya adalah transaksinya ya, invoice number-nya. Jadi struk keberapa gitu. Nah, beda ini banyak nilai nolnya jadinya karena memang tidak ada transaksi nih untuk invoice number ini untuk barang ini. Jadi orang ini pada struk yang ini ya itu nggak beli Christmas gift bag kayak gitu ya, pastilah ya. Nggak mungkin kita beli semuanya produk itu gitu ya yang tersedia. Nah, kemudian kita mau ubah nih. Ini kan ada eksis ya. Kita berarti beli apa nih? Beli tea towels ya. Nah, itu sebanyak 24. Nah, kita coba ubah jadi binary. Kalau kita beli, mau itu berapapun jumlahnya, kita jadi 1 gitu ya. Nilainya jadi 1. Tapi kalau nggak beli tetap jadi 0 kayak gitu. Coba kita ini ya pakai apply map. Nah, kemudian kalau kita coba apalagi ya head gitu ya. Basket set dot head gitu ya. Nah, ini jadi yang tadinya 24 jadi 1. Yang penting dia beli, maka kita code jadi 1. Nggak peduli dia beri berapa. Nah, kita sama ya, kita coba pakai rumus a priori. Nah, kalau tadi A rules gitu ya, kalau sekarang a priori, ini basket sets itu data frame kita. Nah, ini minimum support, ya kayak tadi kita batasi biar nggak bertele-tele, nggak terlalu banyak output yang keluar gitu. Nah, jadi kayak gini. Ada 2 step saya bilang kalau misalkan di MLXDN. Nah, jadi kalau di sini pertama kita pakai a priori dulu. Nah, a priori ini kita akan melihat bahwa item set ini supportnya sekian, item set ini supportnya sekian. Ini kan 1. Nah, tapi ada juga yang banyak nih, misalkan barang plaster ini ya, kemudian postage, kemudian plaster selanjutnya ini beda pasti. Nah, jenis plasternya. Nah, dia kalau mereka bertiga itu supportnya sekian gitu. Nah, ini kan probabilitas ini ya. Barang jika sendiri, barang jika berdua, barang jika bertiga, barang jika berbanyak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, step selanjutnya kita pakai association rules. Nah, kayak gitu. Jadi kita masukkan frequent items. Frequent items itu ini ya, hasil dari sintaks a priori. Nah, habis di a priori kita kasih association rules. Kita ambil inputnya itu data frame ini. Kemudian kita metriknya. Nah, ini kita ganti metrik ya. Tadi bukan support lagi, bukan confident lagi, sekarang pakai lift. Nah, ini ada minimum threshold-nya 1. Nah, ini bisa diubah ya minimum threshold-nya berapa. Nah,
Jadi seperti ini, hasilnya akan outputnya sama seperti yang pakai PyCaret. Ada antecedents, consequence. Nah ini cuma stepnya aja beda dan package-nya beda. Nah ini kalau kita mau filter ya, ketika lift-nya lebih daripada 6 dan confidence-nya lebih dari 0,8, kita short value. Nah kayak gini. Jadi peluang terbelinya ini ya barang ini, peluang terbelinya barang ini bersamaan dengan ini ya gitu ya, itu adalah sekian gitu ya untuk rumus support gitu kalau confidence sekian. Jadi kayak gitu. Nah, jadi tinggal kalian pengen mau pakai package yang mana. Kalau pakai MLX10 itu harus ada 2 fase, yaitu ngeran a priori dulu baru association rule kayak yang tadi ya. Yang mana nih sih? Nah, ini a priori dulu baru association rules. Tapi kalau yang satunya pakai PyCaret itu langsung data frame mentah kalian itu langsung dimasukkan aja. Nah, ini pakai rule setup, ini setup dataset, lalu kita create model langsung jadi gitu. Nah, itu lebih simpel sebenarnya. Cuma PyCaret itu berat ya, karena dia isinya banyak, bukan hanya association rule, tapi ada klasifikasi, regresi, auto ML bahkan kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.